warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam mengembangkan budaya positif di sekolah. Salawat beserta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah kita SD Negeri 17 Nyambadan, juga kepada rekan-rekan Dewan Guru yang telah meluangkan waktu hadir di dispensasi di ruangan 5 Tuan. Selanjutnya pembukaan saya serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yang nanti akan dilakukan oleh CDP kita, Ibu Betty, bahwa dalam kegiatan ini nanti dapat memberikan pemahaman motivasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran, yang mana di dalam kegiatan ini nanti Ibu Betty akan memberikan materi budaya positif. Di dalam pelaksanaan kegiatan budaya positif di sekolah, yang mana pada hari ini kita dapat transformasi segala jenis kegiatan yang fungsinya bagaimana kita mampu melihat potensi yang ada pada anak, keberpihakan pada anak. Karakteristik setiap anak itu berbeda, sehingga dalam proses pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi nanti dapat diterapkan di kelasnya masing-masing secara bertahap. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita sebagai guru, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, ketika perubahan itu setiap detik kita harus update terus. Kita harus juga berubah, karena perubahan itu dimulai dari kita. Jadi ketika kita mulai mempelajari hal-hal yang itu, kemudian ketika kita kurang tahu, kurang paham, kita bertanya dan berdiskusi antara sesama teman. Oleh sebab itu nanti ketika budaya positif ini diterapkan, baik itu melalui forum diskusi antara sesama guru, kemudian penguatan komunitas praktisi belajar kita di sekolah yang merupakan ajang diskusi, maka semua bahan referensi ada semuanya di PNN Merdeka Mengajar. Kemudian ada juga sekarang sudah dimasukkan juga kementerian di PMM itu perencanaan berbasis data. Jadi perencanaan berbasis data itu dimulai dari identifikasi. Jadi ketika kita mengidentifikasi, kemudian mengelompokkan, memetakan apa kelebihan, apa kekurangan sekolah kita, atau apa kelebihan saya dalam mengajar, apa kekuatan saya dalam menyampaikan pembelajaran atau materi pembelajaran. Lalu kita setelah mengidentifikasi, kita melakukan refleksi. Nah, kunci refleksi ini adalah kejujuran. Kejujuran kita sebagai guru. Apakah benar yang telah saya lakukan? Apakah benar penilaian yang telah saya laksanakan?
Ketika kita menjawab dengan penuh kejujuran, maka di situ kita akan menemukan solusi. Maka akan ada benahi. Bagaimana kita membenahi dari hasil refleksi itu, sehingga secara berkesinambungan kita mulai melakukan perubahan-perubahan. Oleh sebab itu dimulailah dari hal yang kecil dan dimulai dari diri kita sendiri. Semoga di dalam kegiatan ini dapat berjalan dan sukses. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk Ibu Gratis. Silakan dilanjutkan. Saya akhiri wakil Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 17 Tanjung Padang. Selanjutnya saya langsung memaparkan materi tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah kita. Baik, selamat bergabung Bapak Ibu guru yang hebat. Mari bersama-sama belajar, saling mendukung dan berkolaborasi dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Apa itu budaya positif? Adakah Bapak Ibu yang ingin menjawab apa itu budaya positif? Ya, baik. Langsung saya jelaskan apa itu budaya positif. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid kita dengan budaya positif. Lalu, apa latar belakang dari budaya positif ini? Murid itu tidak menyukai peraturan Bapak Ibu sebenarnya. Kita bisa melihat selama ini, jika mereka melanggar aturan, mereka akan diberi hukuman. Ada beberapa guru mungkin ya, jika ada anak yang membuat salah, akan diberikan hukuman. Seperti itu. Dan itu akan mengakibatkan kepercayaan diri mereka menurun. Mereka tidak akan merasa percaya diri. Malahan dari benang dia akan membenci. Enggak rajin aku. Yuk kayak ibu itu. Tidak aku, dia akan menghindar. Dia akan menghindar. Dan dia juga tidak akan mengakui kesalahannya. Terkadang murid seperti itu. Banyak yang kita temui, murid-murid kita yang kita temui. Karena mereka apa? Takut dengan hukuman. Ketika mereka membuat salah, tulis sampai 100 kali. Ada yang seperti itu. Ketawa Ibu Fatia. Seperti itu. Kau tulis ya, 100 kali. Saya tidak akan mengulangi lagi. Saya tidak akan mengulangi lagi. Sampai berapa lembar. Nah, di situ dalam benak dia, wih, ibu gini. Nanti dia akan berbicara sama orang tuanya. Aku tangan aku pegel, dikasih hukuman ini. Nah, ada anak yang mau menuruti, ada juga anak yang sengaja lagi besoknya mau mengulangi lagi. Seperti itu. Selanjutnya ada konsep budaya positif. Pertama, ada perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, ada kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, nanti kita akan bahas tentang konsep budaya positif ketujuhnya. Pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran ini dirancangkan berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila.
Apalagi kita sekarang sudah melakukan kurikulum merdeka untuk kelas 1 dan kelas 4. Semuanya mengacu pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, untuk yang belum next pelajari tentang nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, disiplin positif. Ada disiplin positif, yaitu program yang dirancang untuk mengajarkan anak untuk menjadi bertanggung jawab, disiplin positif, serta hormat pada lingkungan sekitar mereka. Nah, di sini kita sebagai pendidik wajib menerapkan disiplin kepada anak. Karena dengan cara disiplinlah kita bisa menyadarkan anak tanpa hukuman. Bagaimana itu disiplin? Kita dulu yang memulai, Bapak Ibu. Apa yang dipaparkan dari Bapak kita waktu kita rapat bulan-bulan kemarin, bahwa kita dulu, pertama yang megang sapu kita dulu yang mengajarkan. Karena anak sekarang kreatif. Mereka nyapu, kita suruh-suruh, ibu gak nyapu, ibu gak bantuin kita, Bu. Seperti itu kan? Nah, ibu ngapain aja di dalam? Ayo ibu bantuin gitu. Nah, jadi yang pertama kali kita yang akan menjadi contoh kepada mereka. Pada saat kita menyuruh mereka, kita dulu yang akan menjadi contohnya. Benar Pak Darwin? Betul. Ya, menjadi contoh mereka. Karena dengan cara disiplinlah kita bisa menyadarkan anak tanpa hukuman. Kita disiplin, mereka juga akan ikut, kita akan ada hukuman bagi mereka. Nah, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan pertama, bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup. Di mana bertahan hidup mereka menjadi membentengi diri mereka sendiri. Mereka bertahan pada lingkungannya. Terus yang kedua ini kasih sayang dan rasa diterima. Kenapa ada kasih sayang dan rasa diterima? Anak itu butuh kita di kelas. Jadilah guru yang mau mendengarkan cerita anak. Apalagi sekarang anak kelas 1 bubur ya. Dikit-dikit, Bu, ibu tahu nggak? Ini. Tapi kalau kita cuek, dia itu rasanya tidak, oh guru ini tidak menerima aku, tidak suka sama aku. Anak kelas 1, 2, 3 itu perasa sekali. Segala cerita mereka maunya didengar. Apapun itu ceritanya, jadilah kita pendengar yang baik. Karena mereka butuh sekali kasih sayang dari kita. Bagaimana kita bisa mendekati mereka kalau mereka merasa tidak diterima dari kita? Datang anak, langsung sama. Dia ngomong apa-apa loh ibu, bapak ibu, belum bicara apa, dia pengen mencurahkan apa yang ada di sini, lagi share dulu. Belum pernah kita mau mendengarkan. Kalau kita mau penguasaan kelas kita menjadi nyaman, pertama, dengarkan dulu kata mereka, dengarkan apa yang mereka mau. Kita bisa merangkul mereka seperti itu. Karena prinsip anak itu pertama itu kasih sayang dan rasa diterimanya. Selanjutnya ada penguasaan. Nah, penguasaan di mana dia merasa, oh aku ini seperti ini, oh aku ini hebat seperti ini. Kita support. Apapun itu bentuk salah benar kita support, kita dukung. Terus kebebasan. Anak itu butuh kebebasan loh. Gak boleh gini, gak boleh gini. Cari tempat belajar bagi mereka nyaman. Tidak mesti kita harus di dalam kelas saja. Kita punya outdoor. Di luar kita, lingkungan di luar kita nyaman. Banyak sekali tempat duduk mana-mana. Biarkan, kalau mau menggambar, biarkan mereka bebas menggambar. Cari tempat yang mereka nyaman, yang bisa mereka pilih, yang enak di hati mereka, nyaman untuk berpikir. Tidak perlu harus di ruang kelas saja. Atau cari tempat, ayo kita jalan kemana, agendakan dengan paguyuban. Seperti itu.
Nah, agendakan dengan paguyuban, cari tempat mereka refreshing. Nah, di situ mereka akan merasa, oh senang sekali ya belajar di luar, mengenal, oh ini mereka mengenal seperti ini, mengenal lingkungan ini. Tidak monoton hanya mengenal lewat titik Google Tag. Nah, ini loh Nantang, tidak. Lebih bagus kita langsung pengamatannya langsung pada tempatnya. Seperti itu. Selanjutnya kesenangan. Anak-anak itu suka banget dengan kesenangan. Di dalam ruang kelas, kalau dia tidak cara belajar kita, pembelajaran yang akan dilaksanakan tidak akan berjalan lancar, Bapak Ibu. Mama sepupu aku, dia akan merasa malas. Kalau dia senang, pagi-pagi jalan datang untuk sekolah, lah ngerengek-ngerengek rumah, aku nak sekolah. Tapi jika ada anak datang ke sekolah, orang tuanya ngatain, tidak mau sekolah bu, entah apa, berarti itu ada bermasalah di kitanya, di kelas kita bermasalah. Biasanya anak merasa tidak nyaman, tidak senang, dia tidak happy. Di kelasnya mungkin dia digodain temannya. Apalagi mohon maaf Bapak Ibu, sekarang banyak kata-kata bulian. Nah, peran kita sebagai guru di kelas harus memilah-milah, harus melihat-lihat mana anak-anak yang suka berkata yang tidak sesuai. Kita untuk menasehati, wajib kita untuk menasehati tanpa harus mengasih hukuman. Kita harus pendekatan dulu, dikasih tahu juga dengan orang tuanya. Jika ada anak bermasalah, mohon Bapak Ibu untuk selalu menceritakan dengan orang tuanya. Misalnya anak ini ngapain di belakang, pernah ngapain mata-matain orang tuanya nggak tahu. Tiba-tiba orang tuanya tahu dari temennya, misalnya teman orang tuanya. Tadi anak mama gini-gini loh, kok wali kelasnya nggak kasih tahu saya ya, gitu. Nah itu akan menimbulkan problem. Tidak apa-apa, kita langsung panggil orang tuanya, dikasih tahu apa yang terjadi dengan anaknya di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, pertama dari Dian Rose dalam bukunya Restructuring Schoolism menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, murid itu biasanya bertanya, apa ya akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pasti datangnya gitu, apa yang terjadi ya? Apa aku disuruh bersih WC ke? Apa aku disuruh di luar ke? Apa aku disuruh nulis ke? Gitu kan? Nah, hal tersebut itu merupakan motivasi eksternal. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, dari orang lain, murid bertanya, kalau aku melakukan ini, apa yang akan diberikan dari ibu guru aku ya? Permen ke, jajak ke, buku, pensil. Nah, itu juga merupakan motivasi yang eksternal, yang tidak bagus Bapak Ibu. Dia mau melakukan itu hanya untuk mencari penghargaan, mencari reward. Ada yang biasanya memasang papan reward di kelas. Bagi anak yang ini bintangnya tertitik-titik banyak. Bagi yang tidak melakukan di merah bintangnya, itu akan menimbulkan konflik antar anak. Dia tidak akan mau mengerjakan apa yang kita mau. Karena apa? Pengerjaannya itu hanya mengejar reward, tidak dari dirinya sendiri. Apa yang mau dikejar dia reward, bukan dari dirinya sendiri. Nah, selanjutnya yang C, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Nah, ini merupakan motivasi internal yang sangat bagus. Jika dia menaati sebuah keyakinan, dia akan berpikir, dia akan menjadi apa? Kalau aku gini, kalau aku akan jadi orang yang sukses, Bu. Seperti itu kan, kita memotivasi dia. Oh, aku seperti ini akan menjadi anak yang seperti ini, Bu. Itu motivasi bagi dia. Dia tidak akan mengharapkan penghargaan,
tidak akan mengharapkan apa-apa, tapi yang akan dia harapkan, dia yakin bahwa kedepannya dia akan menjadi orang yang sukses. Seperti itu. Makanya keyakinan itu penting Bapak Ibu. Kita yang menanamkan keyakinan kepada mereka. Kita dulu meyakinkan dia, oh nah kalau kamu bisa membaca, nanti kamu bisa loh membaca ini segala macam. Kamu tidak akan menyuruh orang lain lagi, kamu akan bisa sendiri. Itu motivasi kita ketika kita menemui anak yang tidak bisa membaca. Motivasi pertama adalah kita Bapak Ibu. Kita tidak tahu di rumahnya dia itu apakah dia termotivasi baik dari orang tua atau sebaliknya. Baik, selanjutnya ada disiplin gagal. Mengapa disebut dengan disiplin gagal? Gagal sekali. Pertama ada hukuman. Hukuman itu membuat anak terpaksa. Iya lah bu, aku ini mau. Oh bunda ini awas ya. Iya lah bu, pasti dia terpaksa. Dengan dia itu terpaksa, tidak dari dirinya sendiri. Lalu dia akan menyembunyikan kesalahan. Ketika dia berbuat salah, dia akan menyembunyikan kesalahannya. Dia akan malahan menuduh temannya yang lain. Nah, karena apa? Karena takut hukuman tadi. Dia tidak akan berkata jujur pada kita. Oh dia bu, tadi mulai ini dia. Akhirnya yang kena temannya, bukan dia sebenarnya. Nah, itu gagalnya dari hukuman. Terus dia akan murung Bapak Ibu, dia akan jadi pendiam, tidak bergairah untuk belajar, malas-malasan. Nah, sama kita juga dia akan merasa gak mau menyapa, tidak mau dekat. Dia gak cuma iya aja. Dia akan menjadi murung, terus menjadi rendah diri. Rasa percaya diri dia itu tidak ada. Ayo bang, kalian dia diam aja. Ya lah bu, enggak lah bu. Tidak ada kata dia. Dia akan murung, akan menjadi rendah diri. Terus takut. Karena takut apa? Hukuman tadi Bapak Ibu. Takut dia, tidak pede. Enggak takut ini aku dihukum ibu ini, enggak enak gitu kan. Takut dia. Terus tidak nyaman, dia tidak akan merasa nyaman lagi di lingkungannya. Ujungnya apa? Banyak absen, tidak masuk kelas. Alasan sakit lah, alasan inilah. Kan orang-orang tuanya juga alasan. Karena kenapa? Tidak ada keterbukaan antara wali kelas dan orang tua murid. Seperti itu. Komunikasi penting sekali Bapak Ibu. Komunikasi kita terhadap orang tua sangat penting. Pendukung pertama kita belajar adalah komunikasi orang tua. Kalau komunikasinya lancar, insya Allah Bapak Ibu, anak-anak juga akan lancar dalam belajarnya. Terus ada lagi penghargaan. Penghargaan ini juga merusak. Disebut juga dengan disiplin gagal. Karena merusak diri anak. Dia pengennya dihargai terus dengan penghargaan. Datang bu, disuruh harus dikasih pasti. Ujung-ujungnya kalau tidak dikasih reward atau tidak dikasih apa, dia nggak mau. Karena apa? Terpaksa. Nggak ada dikasih nih. Kemarin kalau melakukan ini diberi ini. Nah itu penghargaan merusak diri. Itu juga tidak efektif. Nah, yang ketiga lebih parah lagi, hukum dengan sifat ranking. Menghukum anak dengan sifat ranking. Nah, kenapa ada orang tua, bu, anak aku ranking berapa? Kita akan menjawab semuanya sama. Seperti itu ke Bapak Ibu. Adakah misalnya, anak ibu ranking ini, anak ibu ranking situ. Itu menghukum dengan sifat ranking. Terus terakhir, kreativitas anak. Kreativitas anak kita akan menurun. Dia tidak mau untuk berpikir, tidak mau untuk berbuat apa karena kreativitasnya menurun. Nah, ada pendekatan restitusi. Cara menanamkan budaya positif kepada anak. Pengertian restitusi. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dalam membantu murid berpikir tentang
orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Seperti itu pendekatan restitusi. Sebelum pendekatan restitusi juga harus menjadi seperti apa yang diinginkan, bagaimana memperlakukan orang lain. Dari kita dulu baru ke anak, Bapak Ibu. Nah, itu cara menanamkan budaya positif. Ini menurut Charles Dawson. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita panggil dulu Bapak Ibu, panggil anaknya, apa permasalahannya, kenapa dia bisa melakukan itu. Tidak bisa kita langsung hukum. Kok tadi mulai ini. Nah, tidak bisa, ada latar belakangnya. Kadang kita sering memihak ketika anak laki-laki menjahili teman anak perempuannya nangis. Kita tidak bisa langsung mengejas anak laki-laki itu salah. Tidak bisa Bapak Ibu. Kita harus cari tahu dulu, kenapa anak nangis. Ini Bu diulik dari yang ini. Yang ini, kenapa kamu dijahili teman yang sebelahnya? Kita harus tahu latar. Ternyata yang duluan menjahil anak perempuannya dulu. Dia hanya membela diri, anak laki-laki membela diri. Kebanyakan sekarang yang jahil anak perempuannya, yang kena dulunya anak laki-laki. Nah, kita harus tahu latar belakang permasalahannya. Nah, setelah mereka memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya, restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip teori kontrol William tentang solusi menang-menang sama. Ya. Terus ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Peluang mereka bertumbuh. Oh, bahwa aku melakukan kesalahan ini, oh aku seperti ini. Berarti kedepannya aku tidak boleh seperti itu. Ini akan merugikan diri sendiri. Seperti itu. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Nah, banyak kasus-kasus yang kita hadapi Bapak Ibu, kasus sama kita. Nah, di situ juga orang tua murid banyak belajar dari pengalaman dari permasalahannya, bahwa seperti ini akan merugikan. Orang tuanya juga akan merasa ini, oh ini permasalahan ini sangat berharga bagi ternyata aku tidak boleh mendengar langsung apa ucapan anakku. Berarti aku harus bertanya dulu ke wali kelas. Karena anak tua yang langsung datang maki-maki, gak nanya dulu apa masalahnya. Seperti itu. Banyak yang akan jadi korbannya. Makanya penting sekali komunikasi antar paguyuban dan wali kelas. Nah, adapun ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dari kesalahan lain, anak-anak itu bisa belajar bertanggung jawab untuk waktu kedepannya. Selanjutnya, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi tidak boleh memaksa Bapak Ibu ya. Yang keempat, ada restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini juga penting, menuntun melihat ke dalam diri. Apa yang dia lakukan, nah benar apa itu? Apa yang nanti akan dia lakukan lagi setelah dia membuat kesalahan. Nah, perlu sangat dengan keyakinan kelas nanti, berhubungan lagi dengan keyakinan kelas. Terus restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memecahkan masalah antara anak dengan teman-temannya. Terus fokus pada karakter anak, bukan tindakan. Ya.
Bagaimana kita mengembangkan karakter anak bukan tindakan. Restitusi juga menguatkan. Lalu restitusi fokus pada solusi. Nah, kita mencari solusi sebuah permasalahan Bapak Ibu. Wajib sekali. Bagaimana kita punya anak, kenapa ya anak ini jalan sana jalan sini sana sini? Kita harus cari solusi. Bagaimana kita bisa menenangkan dia di dalam kelas. Ketika Bapak Ibu ketemu anak yang malas nulis, yang lambat nulis, yang mager di kelas, itu adalah tantangan buat kita Bapak Ibu. Jangan mengeluh, karena itu spesial buat kita. Kita berusaha bagaimana mencari fokus pada solusi untuk mencari solusi yang terbaik untuk anak. Nah, ada posisi restitusi. Nah, pertama ada posisi penghukum, membuat orang merasa bersalah, menjadi teman atau pemantau, atau manajer. Ada posisi penghukum, membuat orang bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, dilihat di sini Bapak Ibu, kita ini di posisi mana? Posisi penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman atau hanya pemantau, atau manajer, mencarikan solusi. Kita lihat posisi kita itu seperti apa sekarang. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol ini. Contoh pada kasus anak yang sering terlambat ke sekolah. Ini sering kita jumpai Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu menanggapinya? Pertama ada penghukum. Kamu terlambat, berdiri kamu di tengah lapangan. Sudah pernah kita lihat Bapak Ibu, kalau anak yang terlambat berdiri di lapangan, apa posisi kita? Apa sebagai penghukum? Yang kedua, membuat rasa bersalah kepada anak. Sudah sering, misalnya ibu ingatin kamu, masih saja kamu terlambat, ibu kecewa sama kamu. Nah, itu membuat rasa bersalah kepada anak kayak gitu. Nah, selanjutnya ada posisi kita sebagai apa? Sebagai teman. Sebagai teman ini coba kamu buat ibu bangga. Tidak terlambat lagi. Kalau ini ya udah nggak apa-apa, teman santai aja. Kayak gitu kan? Udah selesai. Tidak ada solusi, tidak ada apa. Hanya sebagai teman aja. Terus pemantau. Kamu sudah melanggar aturan. Lalu apa konsekuensinya? Itu seperti itu aja, hanya memantau. Apa aturan kita, sekolah kita punya aturan. Terus dia baca, udah. Konsekuensinya apa? Seperti itu. Tapi kalau kita sebagai manajer, posisi sebagai manajer Bapak Ibu, kita akan berbicara kepada anak. Apa yang kamu tahu? Apa kamu tahu kesalahanmu? Nah, menurut kamu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Kita tanya anak, gimana cara kamu perbaikinya supaya kamu tidak terulang lagi terlambat di sekolah? Nah, seperti itu. Posisi manajer sangat dibutuhkan Bapak Ibu. Stop jadi penghukum. Karena penghukum bisa merusak anak. Mereka butuh sekali untuk dirangkul. Mereka ingin sekali berteman dengan kita, berbicara dengan kita, menyanjung kita. Ya. Jadikanlah kita orang yang dirindukan dari mereka. Orang yang sangat dan mereka sukai. Coba dikit-dikit mencari kita seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ya selanjutnya keyakinan kelas. Apakah kita sudah membuat keyakinan kelas Bapak Ibu? Alhamdulillah sudah semua ya. Nah, menurut Bapak Ibu, mengapa ada peraturan menggunakan helm bagi pengendara motor?
motor. Jaga kepala bu, benar apa biar gak kecelakaan dan kena kepala, gitu ke bu, gitu ya. Nah, mengapa ada peraturan jaga jarak menggunakan masker saat pandemi? Nah, bukankah jawabannya sama-sama untuk keselamatan? Semuanya untuk kesehatan. Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan? Kenapa sih harus keyakinan? Kenapa tidak peraturan? Biasanya aturan tuh, gitu kan? Kenapa ini harus keyakinan kelas? Bapak Ibu, kita akan bahas. Nah, keselamatan dan kesehatan adalah nilai-nilai yang bersifat universal, tak terbatas suku, ras, agama, dan lain-lainnya. Nilai-nilai ini diyakini ada orang Jawa, Sunda, Batak, Medan, meski berbeda latar belakang, kemungkinan besar akan tetap sepakat, akan tetap yakin bahwa jika memakai helm saat mengendarai motor akan lebih aman, terjamin keselamatan. Mereka yakin, pakai helm akan yakin loh bu, keselamatanku terjaga. Mereka yakin. Nah, dari keyakinan itu, ya akan membuat orang itu menjadi motivasinya internal. Dengan begitu, ia akan sekedar menjalankan peraturan, melainkan yakin yang dilakukannya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dia yakin, oh ini untuk selamat harus pakai helm. Seperti itu, keyakinan Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kegiatan membuat keyakinan. Di kelas saya, di kelas 1-4, kami membuat keyakinan kelas. Pertama, berdiskusi dulu tentang peraturan. Peraturan ada yang tidak boleh seperti ini, ada yang tidak boleh kayak gini. Nah, mereka membuat ada kata tidak. Setelah itu baru kami merumuskan seperti itu, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Mereka yakin kalau disiplin itu bisa membuat kelas menjadi tentram dan damai. Mereka sangat yakin. Nah, terus setelah itu mereka menempelkan keyakinan mereka, tempelkan di papan. Biar dia senang, nempel bu, nempel. Banyak lagi keyakinan yang mereka catat di kertas, banyak sampai 10, ada yang bolak-balik lembar. Nah, mereka sangat antusias untuk mengembangkan diri mereka dan meyakinkan kelas mereka seperti apa. Baik. Selanjutnya, cara membentuk keyakinan kelas. Nah, lebih abstrak lagi dari peraturan, tidak menggunakan kata tidak boleh. Tidak ada Bapak Ibu ya. Selanjutnya, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk positif dengan kata-kata yang positif. Ya, kita berusaha untuk membuat kata-kata positif ditanamkan kepada anak-anak kita untuk membuat keyakinan kelas. Bukan hanya, yuk kita buat sama Pak Guyuban, buat aja bu keyakinan terhadap guru. Tapi kita tidak melibatkan anak untuk membuatnya. Jadi anak itu tidak meresapi apa itu keyakinan kelas. Dia nggak ngerti Bapak Ibu. Apa sih bu? Nah dia tidak yakin karena kita tidak melibatkan mereka dalam pembuatannya. Cuma langsung jadi tempel di kelasnya. Sebetulnya kita harus menuntaskan tahap-tahap pembuatan keyakinan kelas. Sedikit tetapi mudah diingat dan dimengerti. Membereskan buku setelah membaca, sedikit aja Bapak Ibu, tapi dia ngerti bahwa selesai membaca buku harus dibereskan. Sedikit, gak usah banyak-banyak, sedikit aja. Yang penting dia mengerti, apalagi anak kelas rendah.
Nah, setelah itu disesuaikan dengan kondisi kelas kita. Sesuaikan dengan kondisi kelas. Dan melibatkan warga kelas dalam membuatnya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu. Setelah ini ada segitiga restitusi. Saya akan membagikan sebuah kertas Bapak Ibu. Saya meminta Bapak Ibu untuk mencari solusi. Pertanyaan saya, bagaimana pendekatan atau solusi Bapak Ibu ketika mempunyai anak yang suka mager di kelas? Nah, saya akan bagikan ini. Silakan Bapak Ibu tulis. Mager. Berapa? Panggil saya dapat kan? Kali 30 lagi. Ya anak makan itu. Tahu. Enggak. Gimana ya? Ya. Anak yang mager, yang malas di kelas, misalnya Bapak Ibu, bagaimana solusi Bapak Ibu untuk mengatasi anak tersebut? Dicoba dulu. Silakan dicoba Bapak Ibu. Kita akan sama-sama mencari solusinya nanti. Mencari solusi menghadapi anak yang mager di kelas. Iya. Silakan kan. Ada itu selo aku langsung ke dalam sumber. Apa tidak apa saya enggak custom manggil Armin. Ayo. Ibu, ada kan satu yang mager semuanya aktif. Masuk ke kerajaan. Kita pakai bahasa gaul ya Bapak Ibu. Mager, malas gerak Pak Nara. Mager. Ya. Solusi saya, walaupun di kelas kita tidak ada yang mager, cuma saya meminta solusi Bapak Ibu bagaimana cara menghadapi anak yang mager terus. Ada kok. Iya, supaya tertib. Aduh, tertib. Lo apa kan? Gak ada gak di kelas. Oh ini ada ini.
Oh, ini nak bisa jajak. Baik, Bapak Ibu udah selesai? Belum? Oke, silakan ditunggu, Ibu nanti. Kau macam nak 24 kaki? Ayah, apa malah tanya tugas itu? Yang penting kok. Padang ke? Nasi padang? Oh boleh itu nasi padang. Daftar dulu atau tidak? Udah kurang lagi. Lomba kedua. Peserta 10 minimal. Dibagi dua kan? Dibagi dua kan? Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali atas dari sebuah pertanyaan dijawab dengan panjang, ada curhat mungkin ya. Iya. Iya banget. Oke. Dengan melakukan pendekatan secara internal, dan anak sambil terus belajar mengolah emosi anak dan saya sendiri. Oh, mengontrol emosi anak saya sendiri, ternyata sering emosi juga di kelas Bu ya. Iya, benar sekali. Tidak luput ya. Menghadapi solusinya adalah harus mengetahui alasan, mengadakan pendekatan kepada orang tuanya, memberikan perhatian lebih dibandingkan siswa yang lain. Baik. Terus solusi memanggil anak tersebut secara personal. Iya, menstabilkan identitas betul sekali, mencari tahu penyebabnya, terus meminta anak untuk membuat solusi dengan keyakinan. Sip. Nah, guru mengidentifikasi penyebabnya. Mungkin saja mempelajari rancang tidak sesuai gaya belajar murid, betul sekali. Banyak gaya belajar kita yang tidak sesuai dengan gaya belajar murid. Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran yang berdiferensiasi. Good. Menghadapi salah satu sampai belakangnya.
siswa yang malas melakukan, tidak aktif mengajak terlibat langsung dalam melakukan hal-hal kecil, ya. Membagikan buku atau kertas, memberikan alat tulis guru, memintanya membantu menghapus papan tulis, membawakan perlengkapan pembelajaran, intinya mengajak dan melibatkan, iya. Menanyakan apa yang menjadi penyebab permasalahan, betul sekali. Pola pembelajaran adaptasi harus menggunakan metode yang bervariasi, betul. Metode pembelajaran harus kita ubah, ya. Nah, pendekatan internal terhadap siswa, terus mengajak ngobrol dengan mengganti metode pembelajaran, ya. Terus membuat kegiatan permainan yang menyenangkan seperti ice breaking, oke. Mencari tempat yang nyaman untuk belajar, oke. Nah, mengajak berdiskusi di luar jam pembelajaran, terus mengajak bersama-sama untuk menyelesaikan, terus memberikan semangat serta pujian. Selanjutnya, mengajak yel-yel berdiskusi, cari hal yang menyenangkan. Nah, kalau kesukaan dibilang hore, hore. Dengan demikian, cara itu membangkitkan motivasi. Nah, kalau dia mager berarti sakit, panas badannya, gitu. Langsung ke bawah tim UKS, ya. Diberi tugas yang banyak. Wow, solusi yang sangat menyenangkan, diberi tugas yang banyak. Diberikan kegiatan yang disukai. Iya, tambah mager. Memberikan tugas yang sesuai dengan kemauan mereka. Oke, semuanya sudah bagus Bapak Ibu. Terima kasih atas solusi yang Bapak Ibu berikan. Nah, kita langsung ke segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ini biasanya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Pertanyaan yang pertama yang kita lakukan ketika mencari solusi permasalahan anak, ya, kita tanya mengapa dia melakukan itu pertama kalinya. Nah, setelah itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Adakah lebih efektif? Kita cari solusi yang lain, yang mudah untuk anak. Terus setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu lumrah Bapak Ibu. Kita tidak bisa menyalahkan anak, kita juga pasti melakukan kesalahan. Pasti tidak bisa kita, anak ini seperti ini. Kita harus mawas diri dulu. Kita juga tidak luput dari kata bersalah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita harus menguatkan anak. Bukan hanya kamu saja pernah, tapi ada juga anak-anak yang lain. Bukan dia hanya loh yang melakukan kesalahan, bukan dia loh gitu. Pasti ada yang lain-lainnya juga. Kadang kita banyak fokus ke satu kesalahan anak itu. Ketika dengar nama anak itu, langsung kita heboh. Ketika ketemu, langsung heboh lagi. Nah, tetapi sebetulnya kita tidak sadar, bukan dia aja yang pernah melakukan seperti itu. Orang lain juga pernah, orang luar sana juga pernah, teman-temannya juga pernah melakukan hal kesalahan yang seperti dia lakukan. Nah, kita harus tanyain kepada anak itu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kita tanya dia, kita support dia, kita kasih semangat untuk dia. Yang terakhir, nah, keyakinan kelas harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Makanya butuh sekali dalam membuat keyakinan kelas, kita melibatkan anak-anak, melibatkan warga kelasnya. Bukan dari kita yang membuat Bapak Ibu, tapi anak itu yang akan membuat. Dari situlah anak itu merasa yakin apa yang mereka patuhi, apa yang mereka yakini. Aku yakin loh bahwa aku seperti ini. Seperti itu. Nah, pertama yang kita lakukan ketika kita mencari solusi permasalahan anak adalah menstabilkan identitas. Nah, langkah pertama ini bertujuan untuk berubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang yang sukses. Dari kesalahannya lah dia bisa
berubah ke depannya menjadi sukses. Nah, kita harus mampu meyakinkan mereka. Misalnya yang berkata, saya pernah melakukan yang sama kok dengan kamu. Orang ini juga pernah, ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu ya. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir rasional. Kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kita membantu menenangkan mereka dan mencari solusi permasalahannya. Nah, yang kedua, tadi Bu Reni udah oke banget ya Bu Reni ya. Kerjaannya memang sama. Validasi tindakan yang salah. Dari validasi tindakan yang salah ini, ada langkah kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah ini terlebih dahulu kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik ataupun buruk. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah, tidak ada solusi. Tidak pernah jimat masalah, tapi kita tidak pernah memberikan solusi kepada dia. Nah, selalu mengejas kesalahan anak. Setelah itu yang kita perlukan adalah kita memahami alasan mengapa anak itu bisa berbuat seperti itu. Apa karena dia disuruh kawannya? Kan tidak tahu. Yang kita tahu hanya dia yang salah. Seperti itu. Nah, memahami alasan mereka berbuat kesalahan sehingga mereka merasa dipahami. Selanjutnya, menanyakan keyakinan kelas. Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi kemarin Bapak Ibu pada murid-murid yang terlambat di kelas. Saya tayangkan sedikit. Sinyal bermasalah. Maaf Bapak Ibu, sinyalnya sedang bermasalah. Nah, saya sudah melakukan contoh penerapan segitiga restitusi kepada murid saya. Pertama itu kita harus menstabilkan identitas, memanggil anak tersebut secara personal. Nah, terus kita mencari tahu penyebabnya, mengapa dia terlambat, sering terlambat, mengapa. Oh, saya ngomong sama dia, gak apa-apa kamu terlambat, yang penting kamu masuk. Kalau memang orang tua kamu masih mengantarkan kakaknya, kakaknya, abangnya sekolah dengan jarak yang jauh, gak apa-apa terlambat, ibu tunggu kamu di kelas. Jangan kamu sampai alpa di kelas, karena absen itu berjalan terus Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kadang dia merasa malu, mamanya juga malu. Malu Bu, saya terlambat terus anak saya, makanya saya mau pulang. Nah, kita akan mencarikan solusi yang terbaik untuk anak-anak agar bisa menjalankan aktivitas belajarnya seperti biasa. Terus kita mencari solusi bagaimana solusi yang terbaik. Kalau saya menawarkan kemarin, gak apa-apa nak terlambat, yang penting kamu bisa masuk kelas. Gak apa-apa Bu, ya oke, dia semangat. Dia akan menunggu ibunya mengantarkan dulu abang kakaknya baru dia masuk. Oke. Selanjutnya, menurut standar nasional pendidikan, bahwa lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid, sebagaimana tertuang dalam standar proses pada standar nasional pendidikan pasal 12, bahwa pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan,
menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu guru yang hebat. Saya ucapkan terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini membawa manfaat dan semangat menanamkan budaya positif di sekolah untuk mewujudkan pelajar profil Pancasila. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Yanti, praktisi ya.